seolah-olah ia bersayap dan terbang ke angkasa seperti burung Raja Wali. Jangan makan bersama orang kikir, jangan pula ingin akan makanannya yang lezat. Sebab ia akan berkata, mari makan, silakan tambah lagi. Padahal maksudnya bukan begitu, ia bermulut manis, tetapi hati lain. Nanti apa yang sudah kau telan, kau muntahkan kembali, dan semua kata-katamu yang manis kepadanya tak ada gunanya. Janganlah menasihati orang bodoh, ia tidak akan menghargai nasihatmu itu. Jangan sekali-kali memindahkan batas tanah warisan atau mengambil tanah kepunyaan yatim piatu. Sebab Tuhan adalah pembela yang kuat, dialah yang akan membela mereka melawan engkau. Perhatikanlah ajaran gurumu dan belajarlah sebanyak mungkin. Janganlah segan-segan mendidik anakmu. Jika engkau memukul dia dengan rotan, ia tak akan mati, malah akan selamat. Anakku, aku senang sekali kalau engkau bijaksana. Aku bangga bila mendengar engkau mengucapkan kata-kata yang tepat. Janganlah iri hati kepada orang bebal, taatlah selalu kepada Allah supaya masa depanmu terjamin dan harapanmu tidak hilang. Dengarkan anakku, jadilah bijaksana. Perhatikanlah sungguh-sungguh cara hidupmu. Janganlah bergaul dengan pemabuk atau orang rakus, sebab mereka akan menjadi miskin. Jika engkau tidur saja, maka tak lama lagi engkau akan berpakaian compang-camping. Taatilah ayahmu, sebab tanpa dia engkau tidak ada. Apabila ibumu sudah tua, tunjukkanlah bahwa engkau menghargai dia. Ajaran yang benar, hikmat, didikan, dan pengertian-pengertian yang patut dibeli, tetapi terlalu berharga untuk dijual. Seorang ayah akan gembira kalau anaknya mempunyai budi pekerti yang baik. Ia akan bangga kalau anaknya bijaksana. Semoga ayah ibumu bangga terhadapmu. Semoga bahagialah wanita yang melahirkan engkau. Perhatikan baik-baik dan contohilah hidupku, anakku. Perempuan nakal yang melacur adalah perangkap yang berbahaya. Mereka menghadang seperti perampok dan membuat banyak laki-laki berzina. Tahukah engkau apa yang terjadi pada orang yang minum anggur terlalu banyak dan sering mengecap minuman keras? Orang itu sengsara dan menderita. Ia selalu bertengkar dan mengeluh. Matanya merah dan badannya luka-luka, padahal semuanya itu dapat dihindarinya. Janganlah membiarkan anggur menggodamu, sekalipun warnanya sangat menarik dan nampaknya berkilauan dalam gelas serta mengalir masuk dengan nikmat ke dalam tenggorokan. Esok paginya engkau merasa seperti telah dipagut ular berbisa. Matamu berkunang-kunang, pikiranmu kacau, dan mulutmu mengoceh. Engkau merasa seperti berada pada ujung tiang kapal di tengah lautan, kepalamu pusing dan engkau terhuyuk-huyuk. Lalu kau akan berkata, rupanya aku dipukul dan ditampar orang. Tetapi aku tak dapat mengingat apa yang telah terjadi. Aduh, aku ngantuk sekali. Aku perlu minum lagi. Oke, teman-teman ya. Jadi pagi ini saya akan beri penekanan kepada beberapa hal yang tertulis di buku bijak yang kita baca tanggal 23 ini ya. Di situ ada tertulis, janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya. Batalkanlah niatmu itu. Nah, saya pikir ini
mengajarkan kepada kita, kita perlu melakukan bisnis kita dengan bijaksana, bukan dengan bersusah payah. Oke ya. Jadi ini tercetuslah bahwa memang kita perlu bijaksana, bukan bersusah payah. Karena di sini dikatakan janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya, batalkanlah niatmu itu. Ya, kita perlu bijaksana untuk jadi kaya. Karena nanti sudah kaya pun lebih perlu lagi bijaksana. Ya, terus di sini berkali-kali ditekankan, misalnya ya, saya ulang ya, perhatikanlah ajaran gurumu dan belajarlah sebanyak mungkin. Ya, belajar tentu termasuk belajar jadi bijak. Janganlah segan-segan mendidik anakmu. Jika engkau memukul dia dengan rotan, ia tak akan mati, malah akan selamat. Ya, jadi dalam mengajar anak, dan di sini saya perluas ya, anak tuh anak kandung kita, juga anak kita di HK. Ya, karena semua peserta JUM adalah ketua HK dan minimal calon ketua HK. Jadi kita akan punya anak di dalam HK. Nah, di sini dikatakan, jangan segan-segan mendidik anakmu. Jika engkau mukul dia dengan rotan, ia tak akan mati, malah akan selamat. Ya, jadi kita harus mengajarkan anak kita di rumah atau di HK. Dan di sini dikatakan kalau perlu dengan rotan, dia tidak akan mati. Ya, jadi kita perlu ajarkan yang benar, bijaksana, walaupun kadang-kadang mungkin ada cara yang sedikit menyakitkan. Ya, kalau itu perlu, memang perlu dilakukan. Dan di sini dikatakan, anakku, aku senang sekali kalau engkau bijaksana. Ya, karena hasilnya anak HK kita atau anak kita di rumah bijaksana, maka kitanya yang akan senang sekali juga bahwa kita berhasil membuat selain kita sendiri bijaksana, kita juga perlu jadikan anak kita, baik anak di rumah maupun anak HK, juga bijaksana. Aku bangga bila mendengar engkau mengucapkan kata-kata yang tepat. Dengarkan anakku, jadilah bijaksana. Perhatikan sungguh-sungguh cara hidupmu. Ya, ini tanggal 23 ini memang luar biasa. Berkali-kali dikatakan anak bijaksana. Oke. Terus ada lagi, taatilah ayahmu, sebab tanpa dia engkau tidak ada. Apabila ibumu sudah tua, tunjukkanlah bahwa engkau menghargai dia. Ya, ayah ibu ya, dikatakan itu harus kita hargai, walaupun mungkin sekarang ada yang menyesal kenapa dulu enggak melakukan yang terbaik gitu ya. Tapi di sini dikatakan tanpa dia engkau tidak ada. Ajaran yang benar, hikmat, didikan dan pengertian-pengertian itu patut dibeli. Ya, kita perlu bayar harga untuk suatu ilmu, juga termasuk ilmu kebijakan, tetapi itu terlalu berharga untuk dijual. Seorang ayah akan gembira kalau anaknya mempunyai budi pekerti yang baik. Ia akan bangga kalau anaknya bijaksana. Semoga ayah ibumu bangga terhadapmu, semoga bahagialah wanita yang melahirkan engkau. Luar biasa ya pengertiannya bahwa seorang anak, kalau kita bisa jadikan dia bijaksana, maka sebetulnya segalanya akan indah sekali ya. Oke, teman-teman, itulah pembacaan buku bijak hari ini ya. Nah,
Saya akan lanjutkan dengan sedikit sharingnya. Nah, saya bisa minta tolong admin untuk memutarkan sebuah video ya. Yuk teman-teman kita perhatikan video berikut ini ya. Silakan admin tolong. Oh, adminnya nggak siap mungkin ya. Adminnya lagi ada meeting IT, Pak. Oh, ya. Oke. Oh, ada. Atau? Ada. Ada nih. Oh ya. Oh, Pak Darmawan bisa ya? Bantu ya, Pak Darmawan. Pak Ustadz. Bentar. Terima kasih, Pak Ustadz. Lah, macet, Pak. Oh, iya nggak Coba apa-apa. sebentar. Ya. Oke, kita tunggu bentar ya, Ya. teman-teman. Sudah ada, tapi nggak ada suara, Pak. Suara. Nggak apa-apa, wes. Anak jenius ini di umur 16 dia lulus S3 dan mendapat gelar doktor. Tapi sekarang ini di umur 30-an dia menjadi pengangguran dan biaya hidupnya masih dibiayai orang tuanya. IQ jenius, tapi kok nasibnya bisa begini ya? Ternyata ada wisdom yang layak kita pelajari bersama. Nah, video ini cocok buat kalian yang sebagai orang tua selalu bilang, gak penting lah belajar wisdom, belajar ilmu mental dan psikologis. Yang penting itu belajar ilmu, kuliah tinggi-tinggi, dan akademisi. Maka video ini untuk kalian. Oke, kita mulai. Anak ini bernama Chang Xin Yang, umur 2 tahun. Dia sudah bisa mengenal aksara Mandarin ribuan aksara, sehingga dia bisa membaca koran di rumahnya. Maka orang tuanya merasa anak ini jenius, lalu segera memasukkan dia ke SD. Suaranya kecil. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 bisa diselesaikan dalam 3 bulan saja. Kelas 4 di skip, dan umur 6 tahun langsung masuk kelas 5 SD. Orang tua anak ini juga berlatar belakang akademisi, sempat kuliah MBA namun tidak tamat karena orang tuanya tidak sanggup membiayainya. Jadi orang tua bocah jenius ini sangat berekspektasi pada anaknya. Tes IQ anaknya itu mencapai 140, IQ superior dan jenius. Umur 7 tahun akhirnya dia tamat SD, lanjut ke SMP, dan kelas 3 SMA dia sudah berumur 9 tahun. Di umur 11 tahun lanjut masuk ke universitas. Karena kegemarannya dalam bidang matematika dan fisika, maka dia bisa lanjut kuliah ke S2 di umur 13 tahun. Dan di umur 16 tahun dia lulus S3 doktor di bidang aeronautik dan astronautik. Jadi lulus S3 itu tidak menjamin masa depanmu gemilang. Dia pernah bekerja sebagai dosen, lalu dia berhenti. Dia tidak punya daya juang dan kemandirian. Dari hal makan saja, semua harus bergantung pada orang tuanya yang menyiapin. Anak ini tidak punya teman, karena di kampus dia dianggap sebagai bocah aneh dan jenius. Dia hanya anak dari orang tua miskin dari kota kecil, jelas tidak dipandang oleh siapa-siapa. Akhirnya anak itu tumbuh menjadi minder, berekspektasi tinggi, dan tidak mandiri. Banyak orang menyarankan dia untuk bekerja agar bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Tapi dia selalu bilang, makan gaji, mana bisa mencapai financial freedom. Akhirnya dia nggak mau bekerja dan hanya meminta uang dari orang tuanya. Sampai sekarang dia masih mengucilkan diri, hidup dari uang kiriman dari orang tuanya. Makan secukupnya sampai kurus dan kurang gizi begitu. Dan dia dengan santai menjalani hidup sebagai pengangguran. Coba Anda bayangkan. Jadi sebuah pendidikan yang sampai S3 itu memang nggak menjamin kalian bakal sukses. Berbekal kecerdasan intelektual saja dan akademisi saja, itu tidaklah cukup. Seharusnya ada kedewasaan mental dan spiritual. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Ustadz dan teman-teman semua ya. Jadi kita melihat apa yang kita
saya sering sebut, 3 tahun lagi AI akan punya IQ 145. Jadi kalau sekarang AI yang masih kita katakan bayi itu sudah canggih, apalagi nanti ya 3 tahun lagi IQ 145. Rata-rata IQ orang Indonesia 8. Wisdom adalah kebijaksanaan. Ya, jadi teman-teman, betapa pentingnya ternyata kebijaksanaan itu. Nah, sekarang saya sambungkan dengan bisnis kita ya, air. Kita sering sekali menemukan orang yang kita ajak itu jelimet, harus tahu dulu segala hal. Kalau perlu, mungkin seminggu dia perlu pelajari sampai segalanya dia kuasai, baru mau ambil keputusan bayar mungkin cuma 35.000. Nah, minggu lalu ada seorang leader datang ke presentasi, dan setelah saya selesai, ketika dikasih kesempatan bertanya, dia katakan, saya akan masuk dulu, baru saya belajar. Karena dia ngerti ini adalah satu ilmu. Yang namanya ilmu itu didapatnya di sekolah. Dan ketika seseorang sekolah itu tidak tanya dulu sampai detil, kurikulumnya apa, gurunya siapa, diajarnya bagaimana, di mana, kapan jam pelajarannya. Tapi semua orang ketika masuk sekolah yang pertama adalah bayar dulu, baru urusan yang lain. Wah, mendengar itu saya pikir, oh ini orang ini luar biasa ya. Nah, itu jadinya berkepanjangan saya pikirkan. Nah, itu kan yang benar. Sekolah, di mana-mana bayar dulu, baru ngomong yang lain. Nah, jadi saya berpikiran, alangkah baiknya kalau bisnis air ini yang jelas-jelas adalah satu ilmu baru. Kalau kita bisa tanamkan kepada calon member atau member, ya calon member itu tuh yang kayaknya perlu pelajari seminggu itu, atau atau member yang sudah gabung tapi nggak ngerti apa-apa, nanyanya jelimet terus sambil nggak mau belajar. Nah, saya lagi berpikiran bagaimana kalau kita angkat bisnis air ini adalah satu sekolahan, ya. Dan lebih keren lagi kalau kita bisa angkat bahwa bisnis air adalah satu sekolah warisan kebijaksanaan, ya. Bukan hanya sekolah kebijaksanaan, tapi sampai ke sekolah warisan kebijaksanaan. Nah, ini dengan bahan buku bijak hari ini nyambung banget ya. Saya juga heran. Tuhan tuh selalu memberikan sesuatu yang saya sendiri nggak kepikiran. Oh bisa ketemu ya
ada orang tiba-tiba ngomong, saya sekolah dulu. Sorry, saya bayar dulu baru sekolah. Nah, ketemu ya. Daftar dulu baru belajar. Ya, betul. Sama seperti di sekolah, dia bilang. Dan juga kok hari ini bisa nyambung sekali dengan buku bijak. Itu berkali-kali dikatakan ya bahwa kita harus jadikan anak kita bijaksana. Artinya dia perlu sekolah. Walaupun mungkin dia nggak nyadar. Nah, sama kan member juga nggak nyadar bahwa dia tuh harus sekolah dulu. Nah, jadi nyambung ya. Saya lagi berpikir nih, ini bagaimana caranya dilaksanakan. Kita angkat air ini adalah satu sekolah warisan kebijaksanaan. Ya, jadi ini baik tentang bisnisnya maupun keinginan kita harus jadikan kita sendiri dan semua member kita bijaksana. Dan di buku bijak hari ini berkali-kali ditekankan anak-anak. Nah, itu berarti kan selain kita sendiri, kita harus mewariskan kebijaksanaan ini kepada anak kita. Baik anak di rumah maupun anak kakak. Dengan demikian, dia pun melakukan hal yang sama. Ya, nah, oke ya. Itu saya sedang olah. Saya ini masih dalam mimpi ya. Saya bermimpi nih bahwa air ini akan jadi satu akademi warisan kebijaksanaan. Akademi warisan kebijaksanaan. Setuju, Nah, Pak. saya masih bermimpi juga bahwa pengajarnya nanti ada yang namanya Profesor Basri, ada juga yang namanya Profesor Ustadz Darmawan, ada juga yang namanya Profesor Andy Lewis. Ya, Andi Christian. Sekali lagi ya, itu masih impian saya ya. Oke. Nah, tapi saya pikir ini harusnya keren banget kalau kita bisa angkat air itu sampai tempat setinggi itu. Jadi orang yang tadinya mungkin berpikir, aduh saya harus seminggu dulu deh. Tapi ketika dia tahu bahwa air ini adalah satu akademi, nah dia akan nyadar bahwa dia daftar di akademi manapun kan dia nggak nanya dulu. Dia akan daftar dulu, bayar dulu, baru belajar. Oke ya teman-teman. Nah, saya lanjutkan dengan sedikit sharing yang masih tentang bisnis ya. Jadi gini, saya ada dapat member antar kota ya. Jadi ada di Semarang, saya dapat member yang saya juga nggak kenal. Terus waktu saya liburan ke Semarang, saya temuin dia. Jadi dia jauh lebih jelas lah dengan bisnis ini dibanding tadinya yang dia hanya percaya kakaknya yang di Jakarta gabung, terus nanyanya WA atau telepon selalu hal-hal teknis. Nah, terus dia ternyata merekomen lagi bisnis ini kepada teman lainnya di Jakarta. Itu pengusaha besar, punya franchise. Nah, nanyanya sama, selalu jelimet, teknis semua. Terus namanya pengusaha besar ya, sering ya nggak sabar. Jadi telepon sama saya atau WA-an sama saya sering naik emosinya. Sampai saya perlu berkali-kali saya katakan, Bapak atau Ibu, ya, kalau sedang marah, kita lanjutkan lain kali ya. Nanti Bapak atau Ibu sudah tenang, baru kontak saya lagi. Nah, teman-teman bayangkan ya, orang seperti itu. Pengusaha besar, nanyanya teknis semua. Ya, nah, terus minggu lalu, nah ini sekalian ya teman-teman, sekarang saya rutin setiap hari Jumat pergi ke Jakarta, ada
pertemuan yang sementara ini masih membutuhkan saya jam 3. Jadi saya manfaatkan waktu untuk lebih pagi berangkat ke Jakarta. Nah ini kalau teman mau manfaatkan ya. Jadi saya setengah 11 sudah akan ada di Solaria Mall Kelapa Gading 3. Saya akan di situ sampai jam 2. Setengah 11 sampai jam 2. Jadi seandainya ada teman-teman punya calon member yang teman-teman rasa mungkin perlu diketemukan dengan saya ya, silakan ya teman-teman, siapapun. Tapi kalau bisa jangan yang mentah sama sekali ya. Nah, oke. Nah, minggu lalu saya mau ke Jakarta kan. Saya sengaja nih. Saya pikir saya harus temuin pengusaha besar itu karena nanyanya teknis terus dan nggak selesai-selesai. Udah dijelasin, beda 2 hari nanya lagi hal yang sama. Nah, saya undang dia datang ketemu saya. Terus sebelum saya yakin dia pasti udah siapkan puluhan pertanyaan. Tapi sebelum dia mulai, saya katakan, Bu, boleh nggak kasih saya kesempatan saya yang berbicara dulu sebentar? Boleh, dia bilang. Jadi saya masuk dari mengapa. Ya, saya tuliskan di kertas. Segala hal, termasuk segala bisnis, perlu diketahui 5W dan 1H. Ya, W-nya dalam bahasa Inggris dan what, where, when, who, how. Itu 5 ya. Saya bilang ada 1W yang lebih penting dari 5 yang saya sudah tuliskan itu, yaitu why. Nah, jadi saya minta waktu, saya jelaskan why-nya dulu. Nah, panjang lebar saya jelaskan why-nya ada 2. Mengapa kita perlu lakukan bisnis air? Yaitu bisnis air adalah konsumen dikasih duit di depan. Baru kemudian diminta belanja. Dikasih duit 25 juta tiap bulan. Baru kemudian diminta belanja 10 juta. Dan ini mengakibatkan pasti adanya konsumen setia yang tidak pernah ada dari zaman purbakala sampai sekarang di bisnis apapun. Saya katakan, oke ya, Bu, ini why yang pertama. Di sini adalah supermarket yang cuman perlu ngemodal 600.000 satu kali seumur hidup, punya 12 cabang supermarket, ada nasabah setia 1.062.864 orang. Jadi saya katakan why yang pertama. Karena tidak ada di tempat lain. Sementara ini belum ada di tempat lain. Nanti bentar lagi why ini akan ditiru rame-rame oleh bisnis lain. Tapi Ibu akan jadi pionir seperti Aqua. Ya, saya katakan itu why yang pertama. Terus saya katakan why yang kedua. Saya jelaskan AI bahwa 3 tahun lagi 90% profesi akan hilang digantikan oleh AI. Akibatnya, saya singkat aja ya teman-teman, karena saya sudah sharing. Saya tekankan, ada 81% orang di dunia nganggur. Nah, terus saya tanya dia, Ibu punya solusi apa? 81% orang di dunia nganggur. Nah, saya katakan solusi satu-satunya adalah kita harus punya sistem pencetak uang. Tapi sistem pencetak uang yang berapa modalnya? Apakah yang triliunan,
seperti orang bikin Gojek, seperti orang buka Alfamart, Indomart, seluruh Indonesia, atau yang 600.000. Nah, udah saya tekankan, Bu, ini 2 why mengapa orang-orang perlu kerjakan bisnis air. Nah, ternyata setelah itu banyak sekali pertanyaan yang dia tidak jadi tanyakan kepada saya. Karena dia sudah menyadari yang terpenting tuh bukan hal-hal teknis yang tadinya dia mau tanyakan. Nah, dan luar biasa sekarang jadi baik sekali kepada saya. Tadinya, aduh, emosi terus. Sekarang jadi luar biasa baiknya. Ya. Nah, jadi teman-teman ya, jadi mungkin teman-teman bisa arahkan juga calon-calon atau mungkin member yang jelimet terus tentang hal teknis, yuk kita ajak dia ngomong. Yang lebih penting tuh bukan itu, tapi mengapa Anda harus kerjakan bisnis air. Nah, apa yang Anda akan tanyakan itu memang penting, tapi itu bisa otomatis didapatkan kalau Anda mau sekolah, mau belajar, mau ikut Zoom, mau datang ke pertemuan, datang ke HK. Ya. Jadi sekali lagi kita angkat bisnis air adalah satu sekolah, satu akademi. Dan lebih luas lagi, bukan hanya akademi bisnis, tapi akademi warisan kebijaksanaan. Oke ya, teman-teman, mudah-mudahan sharing saya bermanfaat. Terus, satu sharing lagi gini ya. Walaupun kita sudah sadarkan orang why yang lebih penting, tapi ketika dia sudah sadar, oh ya, saya ngertilah why yang lebih penting, tapi kan pasti dia juga masih menanyakan kan pertanyaan-pertanyaan teknis yang dia perlu tahu, dan kita juga akan selalu perlu mengajarkan hal-hal teknis kan, apalagi di HK. Nah, ini saya sharing satu cara closing ya. Dan sebetulnya di dalam kehidupan kita tiap hari itu harus melakukan banyak closing, ya, baik di rumah tangga maupun di bisnis maupun di hal apapun sebetulnya itu adalah proses bagaimana kita bisa menyampaikan ide kita, kalau bagus itu bisa diterima orang ya, kan itu proses closing. Nah, jadi tapi saya bicara di bisnis ya ini. Jadi setelah suatu presentasi selesai, kita kan suka ngasih kesempatan, yuk ada pertanyaan enggak? Ini contohnya one on one ya. Jadi saya misalnya kita prospek si A. Ketika sudah jelas yang kita jelaskan, terus kita tanya, adakah masih ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Nah, terus dia nanya 1, 2 gitu ya. Nah, terus kita boleh tanya, oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nah, jadi teman-teman harus ingat ya, closing adalah satu proses. Jadi bukan hanya mau nggak, udah kamu mau nggak? Bukan hanya itu. Closing adalah satu proses yang perlu kita jalani terus-menerus. Ya, closing adalah satu proses, bukan hanya satu kalimat mau nggak. Nah, dalam melakukan proses closing ini, kita sebaiknya proses ini berlangsung dalam suasana dingin, kan? Jangan debat. Nah, ini ada satu cara. Ketika seseorang mengemukakan keberatannya, objection, kita dengarkan dulu. Ya, jangan misalnya dia ngomong belum selesai, kita sudah potong. Ini begini loh, bukan. Jangan gitu ya. Jadi dengarkan dulu.
itu hear ya. Dalam bahasa Inggris itu hear. Jadi tolong listen atau hear dengan sebaik-baiknya. Kita bersikap sesopan mungkin di depan dia, benar-benar dengarkan. Nah, terus selesai dia ngomong ya dengan pertanyaan atau keberatan dia, kita lakukan repeat, ulangi ya. Jadi langkahnya ke satu hear, kedua repeat. Repeat kalau perlu kita pakai satu kertas di depan dia. Oke, Bapak, Ibu. Jadi yang Bapak, Ibu masih belum ngerti adalah ini. Ditulis tuh, poin pentingnya ditulis di depan dia ya. Ini ya Pak. Nah, dia pasti ngomong iya, karena itu dia yang ngomong kan. Nah, oke. Terus langkah berikutnya, isolasi. Isolate. Jadi, isolate itu bagaimana? Kita berusaha mengurung. Jadi, kita tanyakan, oke Bapak, Ibu, selain keberatan ini, atau selain pertanyaan ini, adakah pertanyaan lain? Nah, ini adalah satu strategi yang sifatnya udah kejiwaan ya. Biasa orang itu tuh cenderung objection yang pertama dia katakan itu adalah objection palsu. Itu udah kebiasaan. Nggak tahu kenapa kok orang tuh biasanya begitu ya. Jadi ketika kita tulis objection dia dan kita katakan, adakah keberatan lain? Nah, biasanya orang itu baru terpancing. Dia akan keluarkan objection yang sebenarnya kalau memang ada. Nah, misalnya ada ya, misalnya keberatan dia adalah palsu. Kita katakan, kita tanyakan, adakah pertanyaan lain? Nah, itu biasanya baru keluar tuh, yang aslinya. Misalnya, ya ini sambil guyon ya. Misalnya sebetulnya saya boga duit, nggak punya uang gitu ya. Nah, itu baru objection yang sebetulnya. Nah, jadi kalau sudah keluar objection yang sebetulnya, kita tidak perlu bahas lagi yang pertama. Nah, misalnya benar ya, dia keluar satu objection yang berikutnya. Kita tulis lagi ya, kita isolate lagi. Oh ya, jadi Bapak Ibu, jadi sebetulnya yang Anda keberatan adalah ini. Tulis lagi ya. Terus isolate lagi. Selain ini, adakah yang lain? Biasanya dia akan ngomong, enggak ada, cuman itu. Nah, berarti kan kita dapat tuh poinnya. Dia sendiri yang mengatakan cuman itu. Nah, jadi kalau dia sudah katakan cuman itu kan, kita katakan, oke ya, kalau saya bisa carikan solusi untuk objection yang tinggal satu ini, oke ya. Nah, begitu ya teman-teman sharing saya. Jadi langkahnya setelah penjelasan kita anggap cukup, kita lakukan proses closing. Closing itu adalah satu proses. Ya, langkahnya hear, repeat, isolate, close. Nah, ingat, itu proses. Jangan harapkan mau nggak. Nah, kadang-kadang kita lakukan sudah sampai hear, repeat, isolate, close, muncul lagi. Objection yang tadinya padahal dia ngomong udah nggak ada ya, muncul lagi. Nah, lakukan lagi ya, muncul lagi, kita jangan marah ya. Jangan ngomong, tadi kamu ngomong udah nggak ada, sekarang kenapa muncul lagi? Jangan ya, karena kan kita tujuannya closing ya, bukan ribut. Nah, kita lakukan lagi, hear lagi, repeat, isolate, close lagi. Misalnya muncul lagi. Nah, kalau sampai muncul 3 kali, kita sudah bisa nyimpulin orang ini udah nggak layak dilanjutkan. Ya, tapi kita say goodbye kepada dia dalam suasana dingin. Beda kalau kita ngotot, kamu tadi bilang udah nggak ada lagi, sekarang kenapa ada lagi? Kamu nggak bener ya, kamu main-main. Nah, itu kan jadinya ribut. Kalau ribut kan selamanya tidak akan ada closing lagi. Tapi kalau kita baik-baik, kita
lakukan langkah tadi ya, heal, repeat, isolate, close. Akhirnya tidak closing pun kita tetap bersahabat sama dia. Berarti masih ada kesempatan lain untuk closing dia. Oke ya, teman-teman. Itu sharing saya pagi ini. Ingat ya, seandainya teman-teman ada yang butuh, saya setiap Jumat 10.30 sampai jam 2 ada di Solaria Kelapa Gading MKG, Mall Kelapa Gading 3, Jakarta ya. Seandainya ada yang membutuhkan silakan. Terus sehubungan dengan kemarin sudah buka dengan resmi cabang reward, sudah bisa mendaftar. Jadi teman-teman sekarang bisa berubah yang selama ini modal satu kali seumur hidup 600.000, dapat 12 cabang supermarket. Nah, kalau sekarang teman-teman mau bisa rubah modal satu kali seumur hidup 650.000 rupiah, income tanpa mengajak selain dapat antrian ibadah, wisata ibadah, juga income tanpa mengajak orang satupun 100 juta. Ya, kenapa 100 juta? Karena ada 4 cabang yang bebas blokir ya. Inklusif, Sumedang, ibadah, dan reward. Kalau ngajak 3 orang dalam 1 bulan, income jelas ya Pak, 325 juta. Nah, untuk mendorong closing on the spot, saya sediakan sponsor di cabang reward. Jadi kalau teman-teman mengadakan HK atau presentasi, ya, yang saya suka adain kan di Bandung ada beberapa jadwal presentasi saya, di Jakarta juga. Ya. Nah, dalam event-event itu teman-teman boleh tawarkan. Kalau closingnya sekarang, ya, ketika HK berlangsung atau ketika presentasi berlangsung, hari itu kalau mau ambil kesempatan, yang tadinya 650, sekarang boleh kalau mau 600 saja. 600 saja. Yang rewardnya saya cariin sponsor. Ya, itu bukan berarti ditalangin ya, bukan berarti digratisin, tapi diganti jadi di sponsor. Dia bayar nantinya 100.000 ya. Debat ya. Ya. Oke, teman-teman. Jadi nanti teknisnya sama ya. Teman-teman selesaikan registrasi sampai ibadah. Terus kirim datanya ke saya untuk saya selesaikan registrasinya sampai reward. Ya. Oke, teman-teman, sekian sharing saya ya. Saya kembalikan dulu ke Pak Ustadz Darmawan. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak Pak Andi yang sudah memimpin Zoom HK kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, Masya Allah ya. Jadi dari apa yang beliau sudah sampaikan, banyak sekali kita petik ilmu. Dan kerennya buku bijak, kemarin saya coba ikut ngintip di HK pagi. Sore ya. Itu ada orang yang ditembak, itu malah happy. Ibu Herawati beliau ditembak untuk mengisi Zoom HK di sore hari. Itu keren teman-teman. Ini ciri-ciri jenderal. Gitu Ibu, tolong diisi HK-nya, kata Pak Nandang kalau nggak salah. Itu beliau langsung siap. Ini yang tadi kerudung tadinya miring, dibenerin sama beliau. Karena beliau ternyata bakal ditembak. Jadi kerudung yang miring ke kanan dibenerin, padahal semakin ke kanan malah saya lihat ya. Beliau sibuk cari buku. Pak. Ya. Jadi sampai saya lihat napasnya kurang teratur. Tapi di situ saya lihat bagaimana buku bijak ini mencetak kita menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin yang siap sedia kapan saja dibutuhkan.
teman-teman jangan jangan lihat Ibu Her sekarang. Ya. Tadinya kalau beliau telepon, saya aja agak sedikit hindar ya, karena beliau sangat kritis. Bukan kritis dalam artian pertanyaannya itu beda-beda, enggak. Tanyanya itu terus dan nggak ngerti terus ya. Tapi Masya Allah, seminggu beliau ikut buku bijak, saya melihat ada sebuah peningkatan pemahaman yang kemudian menjurus pada sebuah keyakinan. Ini keren teman-teman. Ya. Maka apa yang disampaikan tadi oleh Pak Andi ya, salah satu bentuk ilmu baru di mana kita sebagai seorang murid sangat takzim kepada beliau. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum kenal, beliau adalah profesor. Beliau adalah apa namanya? Kalau saya katakan arsitek. Ya. Beliau arsitek. Ya. Jadi saya kalau dipanggil profesor, mohon maaf Pak Andi, ini perlu saya cabut besok biar agak sedikit. Ya. Jadi beliau arsitek kita, di mana arsitek kita ada Pak Andi Luis, ya, ada beliau, dan banyak arsitek yang ada di belakang kita, ya, dalam tanda kutip arsitek kehidupan, di mana selalu memberikan ide-ide terbaik untuk kemajuan kita bersama. Anda mungkin tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang berpikir dan berdiskusi siang malam. Kalau satu hari ada 24 jam, ya, para arsitek ini berpikir 28 jam untuk memberikan yang terbaik. Jadi terkadang orang yang apa ya, yang enggak tahu gitu ya, itu memang lebih happy hidupnya teman-teman. Saya pernah naik sebuah kendaraan, ya, bis, itu pada waktu bisnya itu pas ditanjakan mundur, mau mundur dan mati bis itu saya lihat orang-orang yang di belakang itu pada happy aja, bro. Pada happy santai gitu ya. Saya tanya, Mas, ini bis ditanjakan mau mundur, kok sampai tetap happy? Jawab orang yang di belakang apa teman-teman? Santai Pak, kok sudah diurus supir. Bayangkan teman-teman. Segitu santainya. Santai Pak, orang sudah diurus supir. Ya. Nah, kita di sini semua diharapkan untuk menjadi supir. Kita di sini semua diharapkan untuk menjadi pemimpin. Maka, Masya Allah ya, dari apa yang disampaikan Pak Andi tadi, sedikit mungkin saya ringkas. Bagaimana air ini sudah menyediakan sebuah ekosistem yang sangat baik. Yang beliau sampaikan tadi, wisdom of legacy. Ya, bagaimana kebijaksanaan, ya, ini akan kita wariskan ke anak-anak. Angka banyak anak-anak kita yang pintar tapi bijaksana. Ada orang yang bijaksana tapi tidak bijaksini. Ya. Ada orang yang bijaksana tapi nggak bijaksini. Paham ya? Orang itu bijaknya keluar tapi ke dalam dia nggak bijak. Di masyarakat dia seolah-olah bijak, di rumah tangga kalau bahasanya Pak Basri, ya, jadi malaikat di luar, jadi iblis di rumah. Jangan sampai itu terjadi, dikarenakan apa? Inilah sekolah kehidupan. Ya. Jadi tadi disampaikan bagaimana seorang anak yang bijaksana. Kita semua adalah ya. Darmawan. Kita semua adalah TNU. Ya. Di mana yang namanya anak itu pasti punya orang tua, dan orang tua kita adalah orang-orang tua yang saat ini ada di HK. Sebagai orang tua, di saat melihat anaknya tumbuh, anaknya kemudian bertambah pemahamannya, anaknya bisa berangsur-angsur untuk berangkat menjadi seorang pemimpin, orang tua harus legowo. Adakah orang tua yang begitu melihat anaknya itu pintar, anaknya lebih pandai, anaknya lebih hebat, kemudian justru iri? Seharusnya tidak ada. Kenapa kok di HK kita sebut ada kani, ya, ada orang tua dan ada anak. Teman-teman yang berbahagia, maka satu hal, rotan, ya, itu bisa menyelamatkan kita. Kalau buat anak kecil, saya belajar dari Bu Her, kalau untuk anak-anak, rotan bisa menyelamatkannya. Untuk kita, nggak perlu kita, ya, nggak perlu kita dipukul. Kita sudah tua, malu juga. Maka rotan itu adalah kata-kata bijak. Yuk, siapa yang siap memberikan rotan di tangan saya? Kalau ada yang nakal,
tak gebuk kakinya. Saya siap. Pak Ustadz, saya Ya. mau sharing sedikit pengalaman saya pagi ini bersamaan dengan kita sedang melakukan Zoom. Ya. Boleh saya minta waktunya sedikit? Silakan Ibu, 2 menit. Ya, teman-teman, saya Kurang lancar ya, lep-lepan Pak. ya, Maaf, bersamaan dengan jaring. kita Zoom ini, ceritanya saya melakukan presentasi secara online. Karena saya membagikan, saya diundang oleh seseorang untuk ada bisnis baru, ya. Dan saya mengatakan saya pun punya bisnis baru dengan segala macam kelebihannya. Dan saya mengeserkan apa yang kemarin saya share dengan Pak Darmawan, yang bentuk brosur begitu ya. Nah, ada pertanyaan yang sangat menggelitik. Dia bilang gini, Bun, kalau memang begini, 25 juta per bulan, dia bilang gitu kan. Lalu kenapa KLP itu tidak dilirik oleh para leader-leader MLM? Kata dia. Barusan ini kita sambil maka saya tadi tidak hidupkan video kan. Saya bilang begini, maaf ya, saya bilang gitu. Tidak masalah mereka tidak melirik saat ini. Karena memang KLP itu tidak bekerja seperti Coca-Cola yang dikocok. Saya bilang gitu kan. Karena kami long time. Ini adalah sistem ini sudah membuat ini akan menjadi long time. Bukan hanya sesaat. Kami tidak menggebu-gebu dalam mengejar siapa yang akan kami ajak. Karena kami pertama hanya diwajibkan cari 3 orang. Setelah itu kami bisa duduk manis, berzikir, mengharap. Tetapi kalau kami mempunyai rasa sayang kepada seseorang, keluarga, tetangga, teman, sahabat, barulah kami mengeser info ini. Karena pada dasarnya kami hanya diwajibkan 3 saja. Ya, selanjutnya itu sudah ada rasa keprimanusiaan, rasa sayang kepada sesama teman, sesama tetangga, sesama saudara, sehingga kami mengeser kembali informasi tentang KLPI. Saya bilang begitu kan. Nah, mereka yang saat ini belum melirik KLPI ketika kita menawari, karena mereka itu ibarat gelas, sudah full, dia isi penuh. Sehingga ketika kami menuangkan apapun yang kami tuangkan, apakah susu ataupun anggur ataukah es jeruk dan sebagainya, itu nggak bisa masuk. Jadi kalau memang kita mau punya mindset yang bagus, kita terima dengan mindset yang bagus, atau informasi ini kan mungkin saja bermanfaat bagi kita, maka kosongkanlah gelasmu. Agar kami bisa masuk, agar bisa menikmati, oh apa sih yang dimasukkan ini? Apakah kopi, apakah teh, apakah susu? Sehingga bisa kita menilai. Jadi jangan langsung belum apa-apa sudah mengatakan A, B, C sebagai ini ya argumen ya. Kita di sini kan semuanya menawarkan kelebihan masing-masing. Nah, tapi kalau Bunda sudah melihat KLPI ini sekarang ini artinya sudah luar dalam. Dia bilang kalau kita di sini di anu katanya dididik nggak dilepas begitu. Oh, apalagi di KLPI. Ananda tahu enggak? Bunda sekarang sedang ikut Zoom sudah lebih 3 minggu, hampir 3 minggu ya, dari jam 6 sampai jam 7. Ya, itu kita sedang istilahnya dipersiapkan. Sedang dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan ini untuk lebih baik lagi daripada sebelumnya, untuk menerima segala kemungkinan yang akan terjadi di depannya, baik mungkin menjadi orang yang kaya raya, orang yang terkenal, di keluarga disayang atau dielu-elukan. Nah, itu kami sedang dipersiapkan dan sedang dibekali. Saya bilang begitu, ini belum dia jawab karena saya belum buka bagaimana jawaban dia. Nanti kita akan lihat bagaimana hasil dari presentasi sambil Zoom tadi ya. Jadi mungkin saya bisa menjawab begitu, diantaranya adalah hasil daripada mendengarkan buku bijak yang kita sudah dengarkan hampir 3 minggu ini. Ya, gitu aja ya mau saya sampaikan Pak Darmawan berbagi tadi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Ibu, luar biasa ya. Sangat super dan sangat bijaksana. Teman-teman semua, seperti yang disampaikan beliau tadi, di luar sana kita tidak cari musuh ya, kita cari saudara. Seperti apa yang beliau sampaikan, keren. Ya.
konten 9 buat Ibu. Barokah. Baik, terakhir ya, kita akan berdoa bersama. Dan saya mohon dengan keikhlasannya untuk Ibu Pendeta Tarigan memimpin kita punya doa di pagi hari ini. Kepada beliau kami persilakan, Ibu Tarigan. Baik, Ya, baik. yang genep teh. Ya, mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pagi hari ini atas kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, karena Tuhanlah kami ada, karena Tuhanlah kami hidup, karena Tuhanlah segala sesuatu boleh kami nikmati hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama, bersatu hati, untuk belajar dan belajar lagi tentang bagaimana hikmat kebijaksanaan itu boleh kami selami dalam-dalam dan kami nikmati hasilnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran pagi hari ini yang Engkau utus Bapak Andi Christian untuk menyampaikan isi hati daripada beliau ya Tuhan, untuk mengajar kami, mendidik kami agar kami semakin lagi dan semakin lagi mengerti dan memahami makna daripada kehidupan di dalam kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami boleh bergabung di dalam satu wadah, yaitu di dalam perusahaan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang bergabung satu hati dari Sabang sampai Merauke. Semuanya itu akibat daripada anugerah Tuhan, berkat Tuhan bagi kami. Kami menjadi orang yang terpilih saat ini Tuhan. Terpilih menjadi member Tuhan. Semua itu karena Tuhan. Karena banyak masih di luar sana Tuhan yang belum tergabung Bapa. Maka Tuhan pagi hari ini kami bersehati ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberi hikmat bagi kami untuk boleh membuka mulut lidah bibir kami, untuk boleh melihat, mendengar keberadaan saudara-saudara kami yang ada di luar sana Tuhan, yang masih perlu pertolongan, sehingga mereka boleh bersama-sama bergotong royong bersama-sama dengan kami, agar kami sama-sama menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan yang tidak berkesudahan itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami serahkan juga ya Tuhan para pemimpin kami di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, Bapak Basri Susanto, Bapak Ustadz Darmawan, Bapak Andi Christian, dan semua stafnya yang ada di dalam, baik itu admin, baik juga IT Tuhan, baik juga semua yang tergabung di dalamnya, dan seluruh member-member yang ada di Sabang sampai Merauke, dan juga Tuhan semua anak-anak kami Tuhan di dalam menjalankan hak ini Tuhan. Tuhan memberkatinya semuanya. Berikan kami kebijaksanaan itu agar kami mampu Tuhan. Berikan kami keberanian untuk berbicara Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan merangkul semua jiwa-jiwa yang belum tergabung ya Bapa dengan kasih. Karena Engkaulah kasih itu, Engkaulah terang itu, maka terangi hati kami, terangi hidup kami, dan terangi juga seluruh masyarakat Indonesia ya Bapa. Satu pun tidak ada yang terkecuali, kami merindukannya. Semuanya bersama-sama tergabung ya Bapak Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami rindu Tuhan. Di bulan Desember ini Tuhan ada gelombang yang begitu dahsyat ya Bapak. Banyak orang yang berbondong-bondong untuk dapat bergabung, mendaftarkan diri agar kami semua bekerja sama satu dengan yang lain untuk mempersiapkan diri kami untuk menyambut jiwa-jiwa yang haus diberkati Tuhan. Tuhan terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh proses pendidikan yang saat ini kami jalani Bapak, karena kami tahu hidup ini adalah proses pendidikan untuk mencapai segala sesuatu yang Tuhan mau. Maka ajar kami, didik kami terus-menerus Tuhan, agar kami mampu satu frekuensi dengan perusahaan, satu frekuensi dengan para pemimpin kami, satu frekuensi dengan semua member-member kami, satu frekuensi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua prosesnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terpujilah Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Suaranya, teman, suaranya Pak. Sorry.
Salam 5 pilarnya. Kalau yang Facebook silakan di-share ke Facebook. Maka kasih senyum yang terbaik, ya. Nanti begitu jenengan di-share di Facebook, nggak taunya pas merem. Ya. Sering. Baik. Ya. Oke. Oh, alhamdulillah, Mak Anyos tak cariin dari tadi nyelip di mana. Saya bilang Mak Anyos ini. Barokah Kang Willy, Masya Allah. Alhamdulillah Kang Willy. Wah, Pak Bona, keren kali salam 5 pilarnya, mantap. Oh, ada Ibu Betty di sana, ada Mbak Agatha. Salam kenal Mbak Agatha, Mbak Indri, Kang Nadirin. Ya, satu kali lagi. Aku lagi di Cirebon, Pak Badar. Oh ya, mampir ke kantor Bu. Jangan lupa. Ya. Barokah, Kang Rai, matur nuwun banget, Kang Asep Saifullah. Barokah, insya Allah kita ketemu di besok pagi. Terima kasih. Untuk Pak Hatta, kita masih ada lanjutan sesi 1 jam ya. Thank you. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salam semuanya, sehat semuanya. Semuanya sama Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.